Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, kita ini umat Islam dikasih oleh Allah, dianugerahi oleh Allah kenikmatan, berkah, kegembiraan, ketentraman yang luar biasa dengan Idul Fitri. Kita tulis di kartu-kartu ucapan lebaran, ditulis oleh para wartawan di koran-koran, diucapkan di radio-radio, di media sosial, dimanapun. Selamat Idul Fitri, selamat kembali ke fitrah. Allah ini memiliki strategi komunikasi yang luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk lari dari fitrah kita. Kemudian setahun sekali kita diminta untuk kembali ke fitrah itu. Jadi sekolahan, universitas, seluruh lembaga pendidikan, tugasnya adalah menjauhkan manusia dari fitrahnya. Kurikulumnya, mata-mata kuliah dan pelajarannya, cara gurunya mengajar, janji-janji sesudah sekolah, pekerjaannya, kebudayaannya, mekanisme sosialnya, politiknya, dan segala sesuatu di dalam peradabannya itu di-set up, di-plan atau didesain untuk membawa manusia semuanya menjauh dari fitrahnya. Kenapa sekolahan dan kebudayaan menjauhkan manusia dari fitrahnya? Karena nanti setahun sekali Allah menyuruh semua manusia itu untuk kembali ke fitrahnya. Hanya orang yang pergi yang ditawari untuk kembali. Itulah sebabnya sekolahan, universitas, dan semua lembaga-lembaga pendidikan mencetak manusia sesuai dengan kemauannya, atau kalau kita ngomong mengenai behavioristic education, manusia itu disekolahkan untuk disesuaikan terhadap keperluan-keperluan industri. Ada yang disuruh jadi teknolog, ada yang disuruh jadi teknokrat, ada yang disuruh jadi tukang, ada yang disuruh jadi pengurus listrik, ada yang disuruh jadi apapun saja yang disesuaikan dengan keperluan dunia industri. Kemudian setahun sekali mereka mengendap sublimasi selama Ramadan. Kemudian Allah mengatakan Idul Fitri, kembali ke kefitrian. Sekali lagi, tidak ada orang yang kembali kecuali orang yang pergi. Kelemahannya cuma satu. Ini sekolahan, universitas, dan semua lembaga-lembaga pendidikan. Tidak ada yang benar-benar ngasih tahu murid-muridnya kembali ke fitrah itu kemana. Idul Fitri itu kemana. Idulnya itu kemana. Kalau engkau adalah aku, kalau dilihat dari dirimu, akumu itu, yang fitri itu aku apa? Kalau aku budaya pasti bukan aku fitrah. Aku politik bukan aku fitrah. Aku profesional bukan aku fitrah. Aku insinyur, aku dokter Andes, aku menteri, aku lurah, aku presiden, aku pedagang, aku seniman, aku ulama, aku kiai. Itu semua bukan aku fitrah. Nah, siapa ini yang bagian ngasih tahu aku fitrah itu yang mana? Apakah aku muslim itu fitrah? Karena ketika engkau fitri berada sebagai janin dan bayi di kandungan ibumu, engkau bukan atau belum aku Islam. Kalau yang dimaksud Islam adalah kata benda dan identitas. Bahkan ketika engkau masih di PAUD, dalam usia balita, engkau belum aku Islam. Jadi aku fitrah ini yang mana? Aku fitrah itu yang bagaimana? Yang apa? Yang siapa? Jadi kita minta tolong agar para ulama, para dosen, para guru, kaum intelektual, dan semua pemimpin-pemimpin nilai di dalam masyarakat ngasih tahu kepada masyarakat, kepada manusia, kepada anak-anak kita,
kepada keponakan dan cucu-cucu kita. Fitrah itu yang mana? Aku fitrah itu yang apa? Allah mengatakan bahwa sebelum kita lahir, itu kita mengadakan perjanjian dengan Allah. Nah, mungkin itulah aku sejati. Dan itu tidak ada pelajaran yang mengeksplorasi, tidak ada kuliah yang mengeksplorasi, yang meneliti akunya manusia yang melakukan perjanjian dengan Allah itu, aku yang apa, yang bagaimana, dalam koordinat yang bagaimana, dan siapa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Anda masing-masing menemukan aku sejati itu yang dulu berjanji kepada Allah untuk berlaku dan bersikap, berprinsip sesuatu. Karena tidak ada pelajaran yang bisa Anda dapatkan di luar diri Anda. Temukanlah sendiri kefitrianmu, alamilah secara private, pribadi dan sunyi Idul Fitrimu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.